ada tulisan Star of Haram Area. Kalau ke daerah sana berarti sudah masuk tanah haram. Kalau ke sini berarti sudah masuk tanah halal. Di tempat inilah Dajjal akan berhenti dan tidak akan bisa masuk ke tanah suci Madinah. Cobain dulu, ini tanahnya asin atau enggak? Coba. Oke, coba. Kita cek. Caranya gini. Diambil, tinggal jelet. Enak gak enak? Rasanya Apa? gimana itu? Benar gak enak? Ya, rasanya Garam. gimana? Garam. Ya. Jadi enak. rasanya ini asin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik Ini- badan kayaknya. Fayanzilu bis sabakhah. Maka Dajjal terakhirnya hanya bisa menginjakkan kakinya ataupun langkahnya di tanah bergaram seperti yang sekarang kita berada di sini. Dia hentakkan Madinah ini dengan 3 hentakan. Fatakhrujul al-munafik, sehingga orang-orang munafik keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Tempat berdirinya Dajjal saat menunjuk ke Masjid Nabawi, tepatnya itu ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Lihat deh sahabat, di depan Umi Gilby ini ada bunga-bunga. Bunga-bunganya cantik-cantik warnanya. Ada warna orange kemerah-merahan tuh, Masya Allah. Terus di depan ini ada warna bunga yang gak kalah cantiknya. Warnanya itu ungu. Tuh, Masya Allah. Warnanya bagus-bagus ya. Sekarang ini Umi Gilby tepat ada di trotoar di tengah-tengah jalan. Nah, ini jalan raya, ini jalan raya. Umi Gilby berdiri di depan perbatasan tanah haram dengan tanah halal yang ada di kota Madinah. Tuh tulisannya, ada tulisan Star of Haram Area. Kalau ke daerah sana berarti sudah masuk tanah haram. Kalau ke sini berarti sudah masuk tanah halal. Nah sahabat, bisa dilihat ini kondisinya sangat-sangat sepi sekali. Dan ini siang hari, sekitar pukul 2 siang. Sebentar ya, Umi Gilby mau nyebrang dulu. Lihat kiri, lihat kanan dulu. Harus hati-hati. Yuk nyebrang dulu yuk, sebentar yuk. Bismillah. Nah sahabat, di depan sini ada tanah yang tanahnya itu beda dengan tanah-tanah yang lain. Kenapa beda dengan tanah-tanah yang lain? Karena tanah yang ada di sini itu rasanya itu asin. Wah, betul nggak sih rasanya asin? Betul sahabat, karena di sini itu udah termasuk tanah halal ya sahabat ya. Jadi di tempat inilah Dajjal akan berhenti dan tidak akan bisa masuk ke tanah halal atau tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi Dajjal itu akan berhenti sampai di sini saja, di perbatasan tanah halal dengan tanah haram. Dajjal itu akan memasuki semua perkampungan, perkotaan, bahkan ke pelosok-pelosok yang ada di dunia. Dajjal itu akan masuk, tetapi Dajjal tidak akan mampu masuk ke 2 tempat, yaitu tanah suci Madinah Al-Munawwarah dan tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nah sahabat, Umi Gilby mau ngebuktikan betul nggak sih di sini tanahnya asin. Nah sebelumnya di sini ada Gilby. Halo. Aku kangen sama Mami. Juga aku kangen sama Mami. Katanya kangen ya, tapi kok lari? Ah, kangen. Oh gitu kangennya. Ya. Sahabat, Umi Gilby tadi dari sana nyebrang ke sini. Ternyata di sini udah ada Abi Gilby, Bung Hasibuan, dan Ustadz Ansor. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Abi, Ustadz Ansor. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Abi, Ustadz, sekarang kita lagi ada di mana nih? Biar semua sahabat-sahabat pada tahu. Ini lokasinya di Al-Juruf. Di lokasinya apa namanya? Namanya Al-Juruf. Al-Juruf ya Bi ya. Masih di kota Madinah. Masih di kota Madinah.
tapi di luar tanah haram. di luar tanah haram. Nah, sahabat, yang tadi Umi Gilby udah bicarakan ke sahabat semua, apa benar di sini tempat pemberhentian terakhir Dajjal? Bener gak? Ya, menurut hadis sih betul. Betul, Bi. Lokasinya di sini Lokasinya di sini. ditandai dengan apa? Tanah yang Asin. rasanya. Tapi bener nggak tanahnya asin? Ayo kita coba. Nah, sekarang Umi Gilby, ada Bung Hasibuan juga ternyata, dan Ustadz Ansyur mau nyoba nih. Tadi udah nyoba belum, Bung? Ya. Kalau di sini tanahnya benar-benar asin. Benar, saya udah coba tadi beberapa tanah ini yang ada di sini. Memang terlihat dari atas itu pun seperti kristal-kristal garam gitu ya. Iya. Nih, sekitar kita ini semua nih. Mm-mm. Dan saya sudah coba tadi benar asin. Coba kita akan coba Nah. sekarang, yuk. Sekarang coba lagi, kalau tidak percaya. Lihat dulu nih tekstur tanahnya seperti apa. Tekstur tanahnya itu ada seperti putih-putihnya. Nah, seperti ini tuh. Ada seperti putih-putihnya. Tapi ini kita nggak tahu nih asin atau enggak. Kita akan cek dulu ke anak kecil, karena kalau anak kecil itu jujur ya. Aa, Coba, coba dong, A. Cobain dulu ini tanahnya asin atau enggak. coba. Oke, Coba. kita Udah. cek. Aku Bilang dulu mau. ke sahabat-sahabat. Coba. Nah, sahabat, kita cobain nih. Aku mau ajarin sahabat-sahabat ya. Nah, sahabat caranya gini. Diambil, Ke mulut. tinggal jelet. Enak gak enak? Rasanya Apa? gimana itu? Benar gak enak? Ya, rasanya Garam. gimana? Garam. Ya, Jadi benar. rasanya ini asin. Ya, coba deh. Nih, mau coba juga. Bismillah ya. Ah. Serius ini nggak bohong. Ini asin. Masa sih? Serius ini Yang kayak benar. kayak Royco, Bung. Coba. Coba, Bung. Saya penasaran dia jadinya. Yang paling besar aja deh ini nih. Nah, Pak mau butuh nasi nggak, Bung? Butuh. Nah, ini memang kelihatan dari atas ada warna-warna garam, Ya, ya. Saya mau Coba, cobain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. balik Ini- badan kayaknya. Coba ya, Coba Bung. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Badan. Benar, Ustaz. berarti ini sudah jelas seperti dalam hadis itu bahwa nanti Dajjal terakhirnya bisa menginjakkan kakinya di tanah bergaram Iya. yang ada berdekatan dengan tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Nah, Oke, sekarang Ustaz, mungkin kalau 1-2 orang belum percaya orang-orang yang lain. Coba. Nah, Ini orang ketiga ini ya. orang ketiga. Orang ketiga. Ketiga dalam Pelakor dong ya. Ketiga. Orang ketiga pelakor. Nah, coba nih. Ketiga ini. Tuh. Benar nih. nambah lagi dia. Iya. Asin. Asin banget. Wah, benar berarti. Nah, setelah tadi A.A. Gilby, Bung Hasibuan, Ustadz Ansyur, Abi juga tadi udah nyobain bahwa benar tanah yang di sini itu asin ya, Bung ya. Iya, betul. Asin. Teksturnya aja agak putih-putih kayak gini. Ya, ini seperti ini dari atas. Ini tidak ada orang yang datang ke sini ngecat, ya Iya, nggak? bahkan di sini jauh dari laut ya, Iya, Bung. jauh dari laut, jauh dari tanah-tanah yang membawa. Mungkin bisa jadi kalau seandainya di sini bukit-bukitnya putih, terbawa air hujan, aliran air berkumpul di sini, oke lah diterima akal ya, menjadi putih. Tapi di sini kita lihat gunung-gunung batunya itu pun hanya hitam coklat seperti itu ya. Betul sekali. Tapi ternyata di sini masya Allah nih. Jadi ini ya kalau kita merujuk kepada hadis tentunya disebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika nanti akan terjadi hari kiamat, laisa min baladin illa sayatuhu dajjal. Tiada satu negeri manapun semua nanti akan dimasuki oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan Madinah yang sekarang kita berada di sini, tanah haram Madinah. Jadi tanah haramnya ke arah sana semua. Maka kenapa dia disebut dengan Al-Haram, tanah haram, berarti tanah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Non-muslim tidak boleh masuk ke tanah haram ini. Demikian juga di saat nanti akan akhir zaman juga Dajjal tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk dia? Walaisa min naqabin min anqabihuma, dan tiada satu celah yang ada di sini, nanti akan ada celah-celah yang bisa orang-orang biasa mungkin masuk ke Madinahnya, illa alaihil malaikatu, kecuali sofina tahrusuhuma,
tiada satu celah dari celah yang ada di sini nanti kecuali ternyata sudah berbaris para malaikat tuh. Mereka menjaga kota Madinah. Di saat itulah maka terakhirnya apa yang terjadi? Fayanzilu bis sabakhah. Maka Dajjal terakhirnya hanya bisa menginjakkan kakinya ataupun langkahnya di tanah bergaram seperti yang sekarang kita berada di sini. Ya. Nah, jadi dalam kita lihat kajian bahasa yang disebut dengan as-sabakhah itu adalah tanah bergaram. Ardun zata milih, ya. Tanah yang ada rasa-rasa asinnya ataupun milih itu bahasa Arab. Berarti kalau bahasa kita garam, ya. Ketika dia tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah ini, fatarjuful Madinah salasa jurufatin. Dia akan menghentakkan Madinah ini sampai 3 kali hentakan. Ibaratnya karena kan Dajjal ini sangat ingin masuk ke kota Madinah. Di saat itu dia hentakkan Madinah ini dengan 3 hentakan. Fatakhrujul al-munafik, sehingga orang-orang munafik keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Adapun orang-orang yang beriman ketika itu tetap berada di kota Madinah dan mereka tidak bisa berjumpa dengan Dajjal karena tanah haram Madinah ini sudah dijaga oleh para malaikat-malaikat yang tentunya Allah kirimkan untuk menjaga kesucian daripada tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Di saat nanti Dajjal dia tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah ini, maka dia naik ke atas bukit. Nah, itu yang disebut dikatakan katanya bukitnya Bukit Habasyi, ya. Nah, di saat dia naik ke atas bukitnya, dia tunjuk tuh. Dia menunjuknya ke arah Masjid Nabawi. Ya. Maka dia mengatakan, itu Masjid Putih si Ahmad. Si Ahmad. Ucapan daripada Dajjal. Ini disebutkan dalam hadis, ya. Artinya dia melihat betapa sangat besarnya masjidnya Rasul, memang seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi kalau kita lihat dari satelit, ternyata Masjid Nabawi ini itu memang terlihat putih dari atas, bercahaya, ya. Dari segi bangunan, fisiknya memang besar, megah, sehingga sangat berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Maka ketika nanti akhir zaman, di saat akan terjadi hari kiamat, Dajjal tidak bisa masuk ke tanah haram Madinah, dia hanya naik ke atas bukit dan kemudian dia menunjuk, itulah dia Masjid Putih si Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui nama Nabi Muhammad itu banyak, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad. Muhammad itu memang sudah masyhur kita ketahui. Ada namanya Mim Ba'di Ismu Ahmad yang diceritakan oleh Isa bahwa sesudah saya nanti akan ada Nabi namanya Ahmad. Nah, kalau di bumi ini Nabi kita itu masyhur dengan namanya Muhammad, tapi di langit juga di antara para malaikat masyhur namanya Ahmad, selain ada Abul Qasim, ya, dan nama-nama Rasul lainnya. Nah, ini membuktikan kesohihan ataupun kebenaran berita daripada Rasul SAW. Sekalipun Rasul sudah ribuan tahun yang lalu, tapi di saat-saat sekarang sudah mulai terlihat ciri-ciri akhir zaman. Maka nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujian kedatangan Dajjal sangat dahsyat tentunya. Jadi kita bacakan di akhir daripada sholat kita agar kita semua terhindar daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada azab kubur, kemudian azab neraka, kemudian daripada fitnah hidup dan mati, dan juga buruknya fitnah Dajjal. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti insya Allah kita semua terhindar daripada fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, sahabat, karena tadi kita sudah melihat di mana batas tanah haram dan tanah halal, tadi juga kita sudah melihat bagaimana tekstur tanah yang ada di sini. Nah, ini tadi kita udah lihat, ya. Kita lihatkan sekali lagi seperti ini. Nah, seperti ini teksturnya agak putih. Dan tadi juga alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Bung Hasibuan seperti apa hadisnya dan seperti apa keterangannya. Nah, jika sahabat semua belum tahu di mana tempat berdirinya Dajjal saat menunjuk ke Masjid Nabawi,
tepatnya itu ada di sana, di atas gunung atau bukit yang ada di sana. Di sana menjadi istana raja yang nanti akan ada Dajjal di sana berdiri sambil menunjuk ke Masjid Nabawi. Kalau misalnya sahabat Gilby mau lihat seperti apa, silahkan di scroll ke bawah. Umi Gilby sudah melihat dan sudah membuat video langsung di sana. Semoga kita semua dihindari dari fitnah Dajjal. Oke sahabat, cukup sekian untuk vlog kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Ada yang mau diucapkan nggak ke sahabat Gilby semua? Halo, ini Boleh. dia. Apa? Nah, sahabat, di sini ada Abi, Ada Abi, Umi, Aa, sama Ustadz Anshori. dan sama bos buat pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.